Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di sini Master Nugi akan membahas soal sosiokultural P3K sesuai FR. Pasti lulus ya. Tonton terus sampai akhir, jangan di skip. Jangan lupa nanti di like, komen, dan subscribe dan share agar mendapatkan banyak ilmu dari Master Nugi. A few moments later. Soal nomor 1, Anda bekerja di Dinas PU Kota A. Dalam sebuah proyek Anda mendapatkan berbagai masukan dari lintas budaya. Bagaimana Anda menangani permasalahan tersebut? A. Mengabaikan pendapat yang berbeda dan tetap menjalankan tugas sesuai rencana awal. B. Mencari jalan tengah agar dapat diterima oleh semua pihak. C. Memprioritaskan pendapat mayoritas. D. Menghentikan proyek sementara untuk menyelesaikan perbedaan. E. Menunggu dari perintah atasan. Jadi di sini Anda mendapatkan berbagai masukan dari lintas budaya ya. Ketika Anda menggarap sebuah proyek, mungkin di situ dekat dengan cagar budaya atau dekat dengan situs-situs yang ada di daerah tersebut. Kalau yang A, mengabaikan pendapat yang berbeda, ini jelas bukan jawabannya ya, karena kan tetap sebuah tugas itu harus memperhatikan lingkungan sekitar. Kemudian yang B, mencari jalan tengah agar dapat diterima, ini juga bisa jadi jawabannya. Yang C, memprioritaskan pendapat mayoritas, ini harus adil ya, gak hanya mayoritas saja, harus mempertimbangkan yang minoritas. Kemudian menghentikan proyek sementara, padahal kan ini proyek harus tetap jalan, ini bukan jawabannya. Kemudian yang E, menunggu dari perintah atasan, harusnya Anda juga bisa membuat keputusan sendiri mengenai hal ini. Maka jawaban yang tepat adalah B, mencari jalan tengah agar dapat diterima oleh semua pihak. Sehingga ini merupakan jawaban yang pas atau yang tepat karena agar ditemukan titik tengahnya ya dari permasalahan tersebut, baik dari Anda sebagai kelompok pemerintah maupun dari lintas budaya ini menemukan solusi yang terbaik, menemukan titik tengahnya dari permasalahan tersebut. Kemudian soal nomor 2, Anda bekerja di bagian data kependudukan di Dukcapil Kota B. Kemudian dari anggota tim Anda yang kesulitan mengikuti perkembangan teknologi. Bagaimana sikap Anda? A. Menggantinya anggota tim dengan yang lebih mudah. B. Memberikan pelatihan tambahan dengan waktu adaptasi. C. Memintanya anggota tim tersebut bekerja di bidang lain. D. Mengharuskan belajar secara mandiri agar tidak ketinggalan. E. Meminta atasan untuk mengevaluasi dan mengambil keputusan. Jadi di sini ada anggota tim yang mengalami kesulitan dalam perkembangan teknologi atau istilahnya gaptek ya. Dari jawaban A, menggantinya dengan anggota yang lebih muda, ini jelas bukan solusi karena itu adalah anggota Anda, jadi bukan mengganti orangnya. Kemudian memberikan pelatihan tambahan dan waktu adaptasi, ini bisa jadi jawabannya. Kemudian meminta anggota tim tersebut bekerja di bidang lain, ini juga bukan. D. Mengharuskan belajar secara mandiri agar tidak ketinggalan, karena kan teknologi juga butuh keterampilan ya, butuh istilahnya ilmu, jadi belum tentu orang itu belajar secara otodidak, harus ada ahlinya ya, harus ada orang yang bidang di kompetennya untuk mengajari atau membagikan ilmu teknologi tersebut. Kemudian meminta atasan untuk mengevaluasi dan mengambil keputusan, ini juga bukan. Maka jawaban yang tepat adalah B, memberikan pelatihan tambahan dan waktu adaptasi. Hal ini dikarenakan seperti saya yang katakan tadi, karena teknologi dari orang itu kan berbeda-beda, ada yang bisa belajar secara mandiri, ada yang bisa belajar otodidak, namun ada juga yang perlu didampingi oleh ahli di bidangnya atau kompeten di bidangnya, sehingga perlu pelatihan tambahan atau untuk waktu adaptasi agar anggota tim Anda ini tidak tidak gaptek istilahnya, melek teknologi ya.
Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum like, komen, bisa like, komen, lalu aktifkan tombol notifikasinya agar mendapatkan notifikasi dari Master Nugi, soal-soal dari Master Nugi. Silahkan ya. Kemudian nomor 3, Anda ditunjuk sebagai ketua tim. Bagaimana Anda memastikan anggota tim tersebut bekerja secara efektif dan efisien ketika anggota tim tersebut berasal dari latar belakang budaya yang berbeda? A. Menekankan pentingnya keseragaman tim. B. Membiarkan mereka beradaptasi sendiri dengan budayanya tim. C. Menyusun aturan yang ketat agar tidak ada perbedaan. D. Mengadakan kegiatan yang memperkuat antar budaya. E. Memisahkan mereka yang memiliki budaya yang berbeda. Jadi di sini Anda bekerja dari latar belakang budaya yang berbeda ya. Mungkin Anda bekerja di kota besar ya, ada berbagai daerah ya yang merantau di kota tersebut ya. Mungkin ada yang dari Jawa, Sunda ya, Batak, Melayu dan sebagainya, ini dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Nah, ini bagaimana solusinya dari Anda? A. Menekankan pentingnya keseragaman tim. Ini karena budayanya berbeda-beda ya, jadi harusnya tidak bisa diseragamkan. Kemudian membiarkan mereka beradaptasi sendiri. Ini khawatirnya tidak efektif ya, karena dengan budaya mereka sendiri-sendiri saja berbeda ya. Kemudian menyusun aturan ketat, padahal kan budaya ini berbeda-beda, harusnya tidak boleh diatur dengan aturan yang ketat. Biarkan mereka berekspresi dengan budaya mereka sendiri. Kemudian mengadakan kegiatan yang memperkuat antar budaya. Lah ini bisa ya, ada kegiatan semacam tukar pikir, semacam ekspresi dari budaya mereka, ini bisa ya. Kemudian memisahkan mereka yang memiliki budaya yang berbeda. Lah ini malah menyebabkan disintegrasi ya. Jadi kekuatan tim malah istilahnya rusak, bahasanya malah tidak baik ya. Maka jawaban yang tepat adalah D ya, mengadakan kegiatan yang memperkuat antar budaya. Sehingga di sini ada istilahnya dari budaya mereka antar di dalam anggota tim itu bisa tahu ya budaya dari anggota tersebut ya. Misalnya yang Jawa bisa tahu dari Sunda atau sebaliknya, yang Melayu bisa tahu dari Jawa, yang Melayu bisa tahu dari Sunda dan sebaliknya. Ini istilahnya ada pertukaran budaya. Kemudian soal nomor 4, Anda bekerja di bagian pengawas koperasi, namun Anda mendapatkan tugas baru sebagai di bidang usaha mikro ya. Ini mungkin sebagai petugas atau kegiatan di bidang usaha mikro. Apa yang Anda akan lakukan? A. Menyelesaikan sendiri agar lebih cepat. B. Menolak tugas tersebut karena tidak memiliki pengalaman. C. Meminta bantuan tim untuk mendiskusikan tugas tersebut secara bersama-sama. D. Meminta atasan untuk memberikan tugas lain. E. Mengalihkan tugas tersebut ke rekan yang lebih berpengalaman. Jadi ini ada tugas baru ya, bagaimana Anda menjalankan tantangan baru ini ya. Dari jawaban A, menyelesaikan sendiri agar lebih cepat karena Anda belum berpengalaman, jadi jawaban ini kurang tepat. Bisa jadi malah pekerjaan tidak terselesaikan. Kemudian menolak tugas tersebut. Nah, ini Anda kan ditugaskan, harus bekerja itu harus menerima tugas ya. Apapun pekerjaan Anda ya, misalkan itu tugas tersebut tidak sesuai seperti Anda, ketika Anda menerima tugas tersebut dari instansi ya, Anda harus siap ya. Sebagai ASN itu Anda harus siap ya. Kemudian meminta bantuan tim untuk mendiskusikan tugas tersebut secara bersama-sama. Nah, ini bisa jadi jawabannya ya, karena agar masalah terselesaikan dengan efektif dan efisien. Kemudian meminta atasan untuk memberikan tugas lain. Nah, ini kan Anda sebagai bawahan, masa meminta atasan untuk memberikan tugas lain? Harusnya kan ketika Anda sebagai ASN itu Anda harus siap apapun tugasnya, bagaimanapun tugasnya itu Anda harus siap. Kemudian mengalihkan tugas tersebut ke rekan yang lebih berpengalaman. Nah, ini Anda diberi tugas kok malah memberikan tugas tersebut ke rekan lain, berarti kan ini bukan jawabannya. Jadi jawabannya adalah C. Meminta bantuan tim untuk mendiskusikannya
secara bersama-sama ya, seperti saya katakan tadi, agar tugas tersebut terselesaikan dengan baik, secara efektif dan efisien. Karena kan ini merupakan tugas baru bagi Anda. Anda biasanya bekerja di bagian pengawas koperasi, ini Anda ditugaskan di bagian usaha mikro. Ini kan sebuah tantangan atau pengalaman yang baru, jadi harus ada diskusi dengan tim tersebut. Lalu soal nomor 5, Anda sekarang menjadi kepala bidang di sebuah instansi. Kemudian Anda mendapatkan keluhan dari bawahan mengenai kurang efektifnya sebuah komunikasi. Bagaimana sikap Anda? A. Mengabaikan keluhan tersebut karena komunikasi adalah tanggung jawab pribadi. B. Menyusun pelatihan komunikasi yang lebih baik untuk tim. C. Memarahi anggota tim yang dinilai kurang komunikasi. D. Mengganti anggota tim yang kurang komunikasi. E. Meminta tim untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini Anda sebagai pimpinan, bagaimana Anda menyelesaikan tersebut karena ada masalah kurang efektifnya komunikasi. Dari A, mengabaikan. Nah, ini jelas ya, keluhan tersebut diabaikan, ini bukan sebuah solusi. Kemudian B, menyusun pelatihan, ini bisa jadi ya solusinya. Kemudian C, memarahi anggota ini juga bukan solusi, karena kan permasalahannya biar komunikasi tersebut efektif ya. Kemudian mengganti anggota tim yang kurang komunikasi, ini justru mengganti bukan solusi ya, karena kan itu malah memakan waktu yang lama. Meminta tim untuk mencari solusi sendiri lah, ini juga bukan jawabannya, karena ini tim ya, jadi harus diselesaikan secara bersama-sama ya. Jadi ada solusi bersama-sama, ada jalan titik tengahnya. Maka jawaban yang tepat adalah B ya, menyusun pelatihan komunikasi yang lebih baik untuk tim. Jadi yang tadinya kurang efektif, kurang efisien, dengan adanya pelatihan tersebut bisa menjadi efektif, efisien ya. Jadi tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik karena komunikasi yang baik. Sekali lagi, yang belum subscribe, like, comment, share, silahkan subscribe, like, comment, share, dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari Master Nugi mengenai pembahasan soal CPNS, P3K, Sekolah Kedinasan, BUMN, SNBT, UTBK, kemudian ada ujian nasional, tes masuk kerja ya. Jadi kalian bisa mendapatkan banyak ilmu. Di sini kita belajar bareng-bareng ya mengenai berbagai soal tersebut. Kemudian yang terakhir ada soal nomor 6. Ini Anda silahkan tulis jawaban di kolom komentar ya. Jadi silahkan jawabannya apa, ditulis di kolom komentar ya. Jawabannya jadi kan Anda ditugaskan sebagai ketua tim pelaksanaan bimbingan teknis. Kemudian saat melakukan evaluasi kinerja ada salah satu anggota yang cenderung bekerja sendiri. Nah, ini silahkan ditulis jawabannya di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton soal P3K Sosiokultural Sosio-FR dari Master Nugi. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kalian sukses di tes P3K ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.